Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita istiqomahkan kembali rutinitas di pagi hari. Insya Allah istiqomah kalau ya jaga waktu saja ya Pak ya, jaga waktu, jangan terlalu malam tidurnya. Jangan terlalu malam tidurnya, jadi supaya istiqomah. Kalau tidur jam 2 jam 3 bisa undang Pak ngan balide kali itu obo, terus balidegnya obo. Ya, kita lanjut ke surat Al-Alaq ayat ke berapa kemarin? Ini ke-6 ya. 6. Kalla ketahuilah, innal insana, sesungguhnya manusia. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas. Kalau dari ayat 1 kemarin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu, khalaq yang menciptakan, alladzi khalaqal insan min alaq, proses manusia diciptakan dari segumpal darah. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi, Iqra wa rabbukal akram, baca kembali, baca situasi, baca proses mulai dari kita diciptakan sampai saat ini, sampai kita memiliki istri, memiliki anak, memiliki rumah, memiliki motor, memiliki mobil, memiliki pekerjaan. Itu Iqra. Perhatikan, dibaca. Untuk apa dibaca? Supaya manusia tidak melampaui batas. Tetapi Allah sudah memberikan suatu peringatan, wa kalla innal insana layatgha, karena membaca, karena tidak mau membaca, tidak mau melihat kembali waktu proses penciptaan, sampai dia memiliki sesuatu, sampai dia memiliki nikmat yang Allah berikan. Layatgha, tetap saja manusia itu, kata Allah, suka melampaui batas, tidak ingat masa lalu ketika dia belum bisa bicara, tidak ingat masa lalu ketika dia belum bisa jalan, tidak ingat ketika dia belum sekolah, tidak ingat ketika dia belum mendapatkan pekerjaan. Nah, karena tidak mau membaca, maka manusia itu kebanyakan layatgha, suka melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, karena melihat istagna, merasa berkecukupan. Karena geus ngerasa cukup, ilmu geus cukup, sakola geus luhur, imah geus boga, motor geus boga, mobil geus boga, karena sudah merasa cukup, akhirnya satu, dia tidak mau memperhatikan masa lalu, sehingga dia tidak mau lagi memperhatikan siapa tetangganya yang kekurangan, siapa tetangganya yang ada di bawahnya, tidak mau, karena sudah merasa cukup. Lebih bahayanya lagi, karena sudah merasa cukup, dia tidak lagi menghiraukan perintah dan ajakan Rasul Allah dan Rasulnya, tidak mau, diabaikan. Itu lebih, makanya yang melampaui batas itu, layatgha, melampaui batas. Hubungan dengan manusia dia tidak terjalin dengan baik. Hubungan dengan Allah gagal.
Perintah Allah tidak dilaksanakan. Nah, itulah orang yang melampaui batas. Meskipun kalau Allah menyuruh dari awal, Allah memberitahukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Baca. Bukan baca Quran, bukan baca Quran saja, tapi baca dari mulai proses dia lahir sampai sekarang. Baca dari mulai tidak ada sampai dia ada. Baca dari dulunya dia bodoh menjadi pintar. Itu dibaca. Tetapi tidak mau baca. Dia tahu itu kondisi sekarang. Dulu tidak tahu. Dulu tidak pernah dibaca, tidak pernah diperhatikan. Sehingga karena sekarang sudah merasa berkecukupan, merasa berkecukupan, maka layak kok. Masih banyak manusia yang suka melampaui batas. Hubungan dengan manusia dia tidak bisa menjalin dengan baik, hubungan dengan Allah gagal. Hubungan dengan Allah gagal. Jadi itulah orang yang melampaui batas. Inna ila rabbika ruj'a. Dia tidak sadar kalau hanya kepada Rabbik, hanya kepada Allah ruj'a akan kembali. Tersadar dia melampaui batas dengan manusia, apalagi yang berada di bawahnya, peringkatnya, derajatnya tidak mau menghiraukan. Dengan perintah Allah dia gagal. Dia tidak sadar kalau dirinya akan modar. Kalau dirinya akan modar, kemana modar, balik ke kamu. Kecuali kalau tidak sadar, tidak menyadari bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Mereka mana tuh baliknya? Mereka mana baliknya? Sadarkah kalau akan kembali kepada Allah? Kalau akan kembali kepada Allah, jalin hubungan dengan manusia. Iqra supaya dia bisa menjalin hubungan dengan manusia. Iqra supaya dia bisa hubungan dengan Allahnya baik, tidak gagal. Jadi baca, jangan sampai tahunya kondisi sekarang. Saya sudah menjadi Pak Sekwan, ya Pak Sekwan. Saya juga dari Sekwan. Kalau Pak Asep saya sudah tahu sekarang jadinya apa? Pemborong. Dulu Pak Asep apa? Dulu proses dari awal siapa Pak Asep? Dulu siapa Pak Edi? Waktu kecil nggak punya apa-apa kan? Sekarang punya istri, punya anak, punya rumah, punya motor kan? Punya motor. Iqra, baca, dibaca supaya apa? Supaya tidak merasa ar-ra'ahu stagna, melihat dirinya merasa cukup. Belum, tidak cukup. Kalau masa dunia ini tidak cukup. Tapi bukan itu maksudnya. Merasa dirinya sudah cukup, tetapi dia ingat kepada masa lalu sehingga dia memperbaiki hubungan dengan manusia, apalagi yang berada di bawahnya. Hubungan dengan Allah terjalin dengan baik. Itu surat Al-Alaq ayat 6, 7, 8. Insyaallah besok ayat selanjutnya. Ya, kita lanjut ke surat An-Nur ayat 31. Dibaca Pak RT, ada? An-Nur ayat 31. Kalau kemarin kulil mukminin, perintah bagi orang, bagi mukmin laki-laki itu cuma 2 kan beritanya kemarin ya? Ya, kulil mukminin yaghuddu min absorim, ya. 1, jaga tahan pandangan, yang kedua wayafadu buru yaum, dan jaga kemaluan. 2 kan ya? Betul 2? 2. Nah sekarang lil mukminat. Ini walaupun yang ngaji ini kan, ini laki-laki perempuan. Yang ngaji itu cewek, laki itu laki, tapi kan dima ya wewe. Wewe dimanya istri itu. Ayah istri, ayah budak awewe, nu boga budak awewe. Nu teu boga budak awewe sabar. Meureun, itu yang terbaik.
Itu yang terbaik menurut Allah. Sebab tidak mudah mempunyai anak itu, Pak. Godaannya luar biasanya, karaosnya. Karaos. Budak-budak tuh. Minimal budak-budak awewe. Kewajiban untuk perempuan, wa kullil mukminat, katakan kepada yang mukmin, perempuan yang mukmin. Ini ada kewajiban juga bagi perempuan yang mukmin. Yaghdudna, sama, tahan min absorihinna, dari penglihatan. Sami ini mah tugas untuk, bukan tugas, kewajiban orang-orang yang mukmin perempuan itu satu, tahan pandangan. Kalau laki-laki makan tahan pandangan untuk melihat maksiat aurat perempuan. Lah, yang perempuan juga sama, tahan pandangan supaya tidak melihat aurat laki-laki atau perbuatan maksiat. Wa yahfadna furujahunna, sama, yang kedua adalah menjaga furujahunna, kemaluan, dijaga kemaluanna, ulah nepikeun dijual. Jualan gitu Pak Jis? Jualan gitu? Hah? Aya? Seur? Berarti apa di mana wae Pak Jis? Sugan gitu. Sugan. Bisa beri info ke Pak Egi. Seur jadwalan begitu Pak. Anu 5.000 meureun. 5.000 teh. 5.000 10.000. Wayapatna, tapi tetap kewajibannya tetap dijaga furujahunna, kemaluannya. Nah, yang ketiga ini yang seringkali kan orang tidak paham ya. Yang dia tahu rata-rata itu satu, menahan pandangan, yang kedua menjaga faraj, yang ketiga wala yubdina, jangan diperlihatkan, ulah dijelaskan, ulah ditinggalikeun. Wala yubdina, jangan diperlihatkan, diperjelas, zinatina, apa? Perhiasan, ulah diperlihatkan perhiasan atau aurat. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa zinatuna itu satu, aurat, dari aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Satu, aurat. Yang kedua perhiasan. Kan hari perempuan mah suka pakai perhiasan. Ya. Jadi yang dimaksud zinatuna itu satu, aurat, yang kedua perhiasan. Jangan memperlihatkan perhiasan, baik itu aurat maupun perhiasan yang dipakai. Biasanya sok di mana makanya mami perempuan? Dina ieu nya, dina leungeun, dina ci ieu. Makanya illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Nu biasa jelas katingali di mana? Di dia kan? Atau na ieu? Kecuali itu. Lamun make perhiasan. Ari anu dina beung mah, dina beung mah. Da tepan aurat. Kan leher itu aurat. Leher itu aurat. Makanya kalau leher aurat, kalau ada perempuan yang sengaja memperlihatkan perhiasan, baik itu auratnya atau perhiasan yang ada pada lehernya, itu tidak boleh. Nah, bisi gaduh bojo mana teh? Gaduh bojo teh gaduh hiji mah guru hiji biring kayak pada anu kadua kayak potongan ulah mana wae nu aya di mah bisi make kalung dina leher, ulah ditinggalikeun, wala yubdina zinatan, ulah ditinggalikeun, ulah diperlihatkan, diperjelas. Sebab satu, leher itu aurat, perhiasan yang ada di leher kalau diperlihatkan juga aurat.
wala yubdina ulah ditingalikeun illa ma dhahara minha, kecuali anu biasa. Makanya kalau kecuali yang biasa itu, kalau aurat yang biasa, kalau aurat yang biasa apa? Muka dengan telapak tangan itu boleh tingalikeun. Nah, yang kedua, kalau itu perhiasan, kalau perhiasan maka yang biasa dipakai cincin, paling gelang, jeung gelang oge ulah dikieu-kieu kirincing supaya katingali ku batur, kirincing atau ini sengmetkeun ka luhur. Wala yubdina zinatan, ulah denger, ulah tingalikeun, ulah diperjelas, itu tidak boleh. Ya, bisi gaduh istri, nan haji nan kedua. Ulah ditingalikeun dina sebetulnya makan aurat teh, perempuan kalau aurat itu kan ini yang diperbolehkan dalam al-dhahara min hair ini, berarti kalau kesini ya tidak boleh. Wala yubdina zinatahunna illa mana? Ka dieu. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Wal yadribna. Nah, iya, Pak. Iya kan ke perempuan. Kan kayak berapa? Anak-anak Gus Dur, kemudian anak-anak Quraisy Shihab ya, tidak memakai apa? Jilbab, karena memahami ayat ini bahwa ini hukumnya bukan perintah, sebuah perintah yang mengharuskan, yang mewajibkan. Ini hanyalah ini anjuran saja. Itu pemahaman mereka. Ya sah-sah sajalah, silakan ya. Itu silakan saja menafsirkan, memberikan interpretasi dan lain sebagainya, itu haknya seorang. Tetapi kalau meskipun ini anjuran, tetapi kalau anjuran Allah itu tidak ada yang tidak baik, itu sajalah. Anjuran Allah itu tidak ada yang tidak baik. Anjuran Allah itu pasti baik dan maslahat untuk kita. Nah itu minimal atau menghilangkan keraguan bahwa kita tidak melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Biarlah keluarga anak-anak Gus Dur tidak pakai kerudung ya, anak-anak Quraisy juga tidak kan. Nah itu karena menganggap bahwa ini anjuran. Tetapi ingat, anjuran Allah dan anjuran Rasul itu kalau dilaksanakan itu lebih baik daripada tidak dilaksanakan. Meskipun anjuran, tidak ada anjuran yang tidak memberikan efek manfaat dan maslahat untuk kita sebagai makhluknya. Saya yakin Allah memberikan anjuran itu ada manfaat maslahatnya. Saya yakin itu. Ya, kalau tidak menghiraukan anjuran ya tidak ada manfaat dan nanti ada efeknya, bahkan efek negatif. Coba saja kalau orang sering buka aurat. Kalau orang sering buka aurat maka akan mengundang, kalaupun dia cantik akan mengundang apa? Syahwat. Kalaupun dia jelek akan mengundang hinaan, kan itu. Efeknya pasti ke sana. Kalau cantik akan mengundang syahwat. Kalau jelek mengundang hinaan. Hanya dengan budak mata menggoreng patut dong hidung penek hirup. Terus itu akan mengundang dosa itu lahir bukan dari penglihatan yang bagus, bukan, tapi ketika melihat sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak pun akan lahir dosa untuk orang lain ini. Makanya yang perlu diperhatikan adalah dosa itu kondisi apa saja, di mana saja itu bisa terjadi. Lain nutupan, lain jaga wayah padu wal wayah dubna. Jadi menjaga, menahan mata itu bukan artinya dari hal yang baik-baik saja, dari hal yang buruk pun kalau itu melahirkan sebuah dosa itu juga harus ditahan.
Dah illa ma dhahara minha wal yadribna tutupan bihumurihinna kain ala juyubihinna karena sampai ke dada. Jadi humurin kain anu bolong, biasanya bolong anu bolong baju bolong ya, taya kan bolong. Itu bolong. Iya teh tutupan ku kain, ini perempuan lain laki. Perempuan tutupan ku kain sampai sampai ke dada, sampai ke dia. Karena jadi badi ditiung. Ditiung, ditutupan sampai karena dada. Mana tutupan anu bolong kain ieu tinu kain ini bolong. Untuk di agak brus umurihin. Nah itulah ini dipahami inilah sebuah anjuran, tapi saya yakin kalau anjuran Allah dan anjuran Rasul itu pasti yang paling baik. Makanya jangan pernah mengabaikan anjuran Allah dan anjuran Rasulnya. Nah, tutupan ala jujubina sampai karena dada. Sampai karena dada. Nah kan, ini jangan sampai juga. Makanya kenapa tidak boleh memperlihatkan perhiasan di sini? Karena ini juga harus ditutup. Ini juga harus ditutup. Ulah bikin kali buka untuk memperlihatkan perhiasan, baik itu aurat karena ini dianggap sebagai aurat, atau perhiasan yang suka biasa dipakai di leher aja yang katanya ibu tetangga pakun di ablah-ableh gitu si tiung nate tinggal lihat tuh kongkorong nate kurma kongkorong nate gede dikeluarkan di luar baju tinggal itu ya gublag pas dicek teh no mas sakarat mas sakarat wala yadribna yumurina ala juyu bihinna. Yang keberapa ini teh? Wala yubdina zinataun. Ulah ningalikeun perhiasan illa li bu'ulatihinna kecuali kepada suami. Ari teh ini sok dibalik teh. Dibalik teh perempuan sekarang mah ari kaondangan ya biasanya ari kaondangan arek kaondangan babaturanana kata tangga atau kasawae atau arek kamul dandan teh bebeakan nya beakarat segala itu ditarapkeun arek bedak sedauna bedakna sasenti bajuna nu paling hade ari ka pasalaki dibalik ari ka salaki kadang-kadang make dasterna anu geus bulukan geus bulukan pasal lagi mah padahal ulah ditinggalikeun ai ka salaki maksud bae mata ulah nyalahkeun lamun ayeuna lalaki jadi liar gitu lah liar Pak Guru mah kan liar jangan anu aneh di imah gitu da di imah kitu we kuleuheu mata kuleuheu di mana wala yubdina zinata illa limulatina kecuali kepada suami satu suami au abaihinna atau kepada ke bapak au aba ya bapak awewe nya ieu mah au aba ibu latina atau kepada bapak suami au abnaihinna atau kepada anak saha anak awewe eta anak batur aya deui anak batur mah ieu au abnai buulatina atau kepada anak suami. Kalau anak suami, anak istri itu sarua teh. Kalau ini anak suami, berarti anak dia bukan? Teh eta maksud teh budak bawaan
suami gitu. Tadi anak batur, anak batur teh, tapi belum merojolkeun. Aw abai mu'ulatina atau anak dari suami itu boleh. Jadi yang diperbolehkan satu untuk memperlihatkan perhiasan, satu kepada suami, dua kepada bapaknya, tiga kepada bapak suami, keempat kepada empat anaknya, naon karena nama. Yang kelima ke anak suami, yang keenam au ikhwanina atau kepada saudaranya, saudara perempuan, tapi istilah yang di si istrinya, au bani ikhwanina atau pada balik, au bani ikhwanina, kan au ikhwanina kepada anak saudara, au bani ikhwanina atau kepada anak dulurna, anak lanceng, anak adik, tenon, jadi kalau ya. Kalau itu nggak masalah. Au bani ikhwanina sama anak ikhwatina atau kepada ima dulur ti salaki nya, ima dulur ti awewe, au nisaihinna atau kepada perempuan, sesama perempuan. Tenaun. Tapi ingat, ingat perhiasan kan biasa seperti tinggal kalau biasa saingan kan, persaingan ketat dalam perhiasan itu, kongkorong pepadag-padag, ali pepadag-padag, gelang pepadag-padag, untuk saking badagna gelang, nepikeun ka lumpang naoge, dengdek, lamun di Papua apa? Papua. Kalau sebutin orang mana namanya? Mas polo-polo sampai kadieu, perempuan eta sampai kadieu. Wah, karone. Di Papua. Di dieu mah jauh beda. Jauh beda lah. Perempuan kan wah. Kan cek pikiran Mas asli gitu ya. Tapi dekat tinggal oh iya jagun mah pirang wadul gitu. Padahal ya teh mengaku mukmin, ai mukmin ulah gituan, ulah ditinggalikeun, bikeun we mending gitu. Ai mukminat mah ulah ningalikeun mas, tapi kudu di bikeun kanu butuh. Kan butuh. Au nisaihinna atau kepada perempuan. Maka nu kafir sama, boleh diperbolehkan. Au ma malakat aimani atau kepada apa hamba saya, dan maksud saya yang sebenarnya awal kata imanun atau maksudnya awit tabiina. Nah ini awit tabiina atau kepada pelayan minar rijali yang lalaki, pelayan lalaki, orang teh boga pelayan katun iyalah naon teh musuh ngabantuan ya. Pelayan lalaki ghair ulil irbah anu henteu resep ka awewe. Teu naon eta mah aya nu kitu teh. Pokona mah pelayan lalaki anu teu boga karesep ka awewe. Tapi lain berarti resep ka lalaki deui, itu lain. Pelayan lalaki anu teu boga karesep ka awewe itu mah menang. Nah diberi aurat dia mau tayang kan ya, mau hirup gitu lah. Diberi ditinggalkan aurat dia mau teresep dia, malum teresep. Awit tipli atau kepada anak kesabaraha ya. Satu kepada satu suami, dua bapakna, tilu mitoha, opat anak, lima anak tere, aduh genap
saudara, saudarana. 7, saudara, anak, anaknya, anak, saudara, saudara perempuan. 8, anak dari saudara. Aunisa'ihinna 9 atau kepada perempuan. 10 kepada hamba saya. 11 pelayan laki-laki nu teresep ka awewe. 13 anak yang alladzina lam yadharu, yang tidak mengerti ala auratin nisa, kepada aurat perempuan. Can ngartieun ditinggalikeun pimping ya teu kabitaeun gitu. Jangan pimping teu kabitaeun, ditinggalikeun anu rada viral saeutik viral rada naon viral saeutik lah gitu, teu kabitaeun gitu. Teu ngartieun eta teh aurat, teu ngartieun. Paling ge naon eta teh gitu. Paling ngaulang naon eta teh teuing gitu. Anu teu ngarti masalah aurat perempuan. Hafaleun 13. Udah anu kan perintahna 1 yaghdudna min absorihinna, tahan pandangan. 2 tahan jaga kemaluan. Yang ketiga adalah wala yubdina zinatana, ulah ningalikeun perhiasan anu kaopat perintahna. Wala yadribna, ulah di naon atuh tinjrak naon teh dihantakeun kana taneuh. Biar julihinna ku sukuna. Jadi biasanya kan aya masna ye duta naon teh gengge. Nah gengge gegena teh 2 kilo kilo kita nyeragkan ieu supaya ditinggalikeun ku batur. Wala yadribna, ulah ditenyrag kana bumi. Biar julina ku suku ai kuleungeun ku mah sarua ku suku teh kita nyerag supaya katingali jeung kadenge nyerenceng. Wate ulah bisi aya anu kitu carek dicarekan. Li ulama ma yukhfina min zinatihinna, maksudna supaya diketahui ma yukhfina, apa yang tersembunyi min zinatihinna, dari perhiasan itu. Geus puguh Pak perhiasan tadi dia perhiasan luhur ditinjrek pan tersembunyi ari ku ieu mah pan katutupan ku calana nepi ka dieu. Aya aurat aya di dieu. Itu tinjak supaya kadengeun. Naon tuh? Kerencing naon eta? Eta kerencing naon teh? Gengena teh dipake ku dog dengan supaya kerencingan di sada. Tah teh ulah supaya katingali, supaya diperlihatkan, diketahui oleh orang apa yang tersembunyi di kaki itu. Teh ulah wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama, supaya diketahui oleh orang ma yukhfina, apa yang tersembunyi min zinatina, dari perhiasan itu. Jadi ulah tanu kaopat. Dikarenakan banyak orang yang menyalahi, perempuan yang menyalahi aturan ini. Banyak sekali perempuan yang menyalahi aturan ini, tidak mengikuti perintah Allah. Satu untuk menahan pandangan, 2 untuk menjaga kemaluan, 3 untuk tidak memperlihatkan, tidak memperjelas perhiasan, yang keempat tidak juga memukul. Ini rinciannya seperti ini. Karena masih banyak orang yang melanggar aturan, meskipun ini kata orang ini merupakan anjuran Allah, tetap tidak diikuti anjuran Allah itu. Maka di ujung ayatnya Allah menyampaikan wa tubu ilallah,
kudu tobat sabab masih kene loba jelema anu tidak memperhatikan aturan ini. Cinggra tarobat. Tobat bisi dosa, lamun dosa buku dosa bisi. Kalau Allah menyuruh tobat berarti kalau masih banyak orang yang melakukan perbuatan melanggar aturan ini, maka ini hukumnya jadi dosa. Makanya kenapa Allah menyuruh watubu taubat ilallahi jami'an kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Karena masih banyak orang yang beriman tidak memperhatikan ini. Aku dirinya sebagai orang yang beriman tapi tidak memperhatikan aturan di surat An-Nur ayat 31 ini. Kan masih banyak orang yang tidak pakai kerudung. Ya. Masih banyak orang yang tidak pakai kerudung, masih banyak orang perempuan yang memperlihatkan auratnya. Makanya kenapa Allah menyuruh watubu ilallahi jami'an? Gancang tobat, bertarobat sabar. Perlakuanmu itu menyalahi aturan yang sudah dikeluarkan oleh Allah di surat An-Nur ayat 31 ini. Gancanglah tobat. Bisi Allah nurunkeun azab. La'allakum tuflihun, supaya kalian termasuk orang yang beruntung. Jadi kalau orang yang melaksanakan aturan ini, aturan yang dikeluarkan oleh Allah ini, maka dia akan kemudian tetap dia tobat karena dosa yang ia lakukan mungkin saja baik disengaja ataupun yang khawatir tidak disengaja dosanya, tetap dia tobat, maka dia akan termasuk pada orang yang beruntung. Maka pahamilah aturan Allah yang ada di surat An-Nur ayat 31, ayat 30 itu untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Itu saja ya. Saya sampaikan pagi ini, mohon maaf atas segala hilapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.